Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama ya. Yakin masih mau selingkuh? Aduh, nauzubillahi min zalik. Ada tayangan lagi nih ya, disimak ya yang di rumah juga ya. Aksi perselingkuhan terciduk oleh sang suami karena menyadap sosial media sang istri. Kayak gimana sih? Ini dia tayangannya. Silakan. Aksi perselingkuhan oknum ASN Bengkulu Tengah terbongkar setelah sang suami menyadap WhatsApp istrinya. Kemudian PP mendapat kabar bahwa Eji hendak pergi ke Bengkulu bersama S menuju hotel. Melihat hal itu, PP kemudian membuat laporan ke polisi dan melakukan penggerebekan di hotel tersebut. Ih, serem, miris jadinya ya Allah. Jadi nggak tahu deh harus waspada atau gimana. Aduh, belajar aja deh pokoknya. Belajar aja deh pokoknya deh. Deg-degan. Habib, kan ada yang bilang Islam itu kan pemaaf, maha memaafkan, mau menerima maaf gitu ya. Tapi kenapa ya Allah itu maha memaafkan. Karena Allah maha memaafkan. Ya, manusia Tapi, itu ada batasannya. manusia ada batasannya, Ada batasannya, ya juga tapi sabar nggak ada batasnya. ya. Gak ada batasannya. Manusia ada emosionalnya. Tapi kalau perselingkuhan kenapa susah memaafkannya? Silakan Habib Usman. Afwan, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah mutminul khamar wal aku wad dayus. Jelas di sini ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk memasukkan dirinya dia ke dalam surganya Allah. Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Allah melarang manusia tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mutminul khamar, mereka pencandu khamar. Mereka pencandu khamar. Ingat, khamar itu berada dalam kehancuran. Yang kedua adalah mereka uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya. Dan yang terakhir adalah ad-dayus. Dayus ini adalah yang tidak memiliki sifat cemburu terhadap perbuatan keji yang dilakukan oleh istrinya, ibunya, anak perempuannya. Jadi dayus findar. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki melihat istrinya, anak perempuannya ataupun ibunya bermaksiat, wajib bagi dia untuk melarangnya, menasihatinya, dan membuat peringatan yang keras terhadapnya. Oleh karena itu pendapat yang kuat diantara pendapat ulama bahwa wanita penzina tidak boleh dinikahi kecuali setelah dia bertobat kepada Allah. Kecuali setelah dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ketika seorang istri berzina, dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zina, yang jelas-jelas dia adalah zina. Ketika seorang istri berzina, tidak boleh bagi sang suami untuk tetap mempertahankannya selama dia belum bertaubat daripada zina tersebut. Dan dia harus menceraikannya, jika tidak dia termasuk dalam golongan dayus. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu ketika Marsad membawa tahanan. Marsad ini adalah salah satu sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia membawa tahanan perang dari Mekah yang bernama Anak. Anak ini adalah seorang pelacur, mohon maaf. Dari sinilah turun ayat Al-Quran. Azanni layan kihu illa zaniyatan au musyrikatan. Jelas bahwasanya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina ataupun laki-laki yang musyrik. Yang demikian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka orang-orang yang beriman. Jadi jelas, bertaubat, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau mendapatkan ridhonya Allah. Sekali lagi, bahwasanya kita sebagai hamba Allah bertaubat minta ampun, dekat kepada orang-orang yang alim, orang yang soleh, insya Allah hati kita tersentuh, membawa ke dalam kebaikan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan membuat kehancuran di dalamnya. Kenapa? Lemahnya iman, lemahnya ekonomi, membuat harga diri dianggap
Murah. Akhirnya dah Udah? gang. Dagang. Tapi banyak pertanyaan dari laki-laki di luar sana loh, Bib. Pertanyaannya caranya supaya gak disadap gimana? Bib? Dari sekian banyak ilmu nanyanya biar gak disadap. Aduh, makanya deket diri sama Allah dan jangan pakai banyak penyadap rasa. Ya, banyakan mecin. Jamaah. Nanya ya. Nanya ya. Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ini nih ibu yang suka nyadap nih, Kak pasti mau nanya. Bentar, aku ambilin mic dulu. Ibu suka nyadap nggak Bu? Kalau masak nggak? Itu penyedap ya Bu ya. Ibu mau nanya ya Bu ya? Boleh? Berdiri dong. Siapa namanya? Kasih tahu sama seluruh Indonesia. Dari mana juga gitu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hodijah dari Majelis Taklim Muslimat NU PAC Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong, Masya Allah dari Bandung Barat. Saya mau nanya apa? tanya ke Ustadz Maulana. Boleh, boleh. Iya Ibu. Boleh. Ya, Ustadz, Ya. saya punya teman Ustadz. Hmm. Aduh Ustadz jangan deket-deket. Jangan ya. Jangan deket-deket, Saya mau tanya. takut disadap. Ustadz, saya punya teman yang diselingkuhi oleh suaminya. Oh. Padahal kelihatannya suaminya itu dan rumah tangganya itu baik-baik saja, harmonis gitu. Tapi kenapa ya? Apakah ada yang salah gitu dengan hubungan mereka? Atau ada yang pernah punya dosa? Misalnya istrinya Ya. atau suaminya pernah punya dosa gitu. Gitu. Sehingga Ya. mereka itu atau suaminya itu selingkuh. Selingkuh. Ibu luar biasa ya. Tepuk Bagaimana? tangan dulu. Tepuk tangan Tepuk tangan dong. Pendapat Bagus. Ustadz bagaimana Iya. Ustadz? Oh. Ini Ibu bagus banget. Apanya Ustadz? Antara peduli atau kepo. Kalau gitu dijawab aja deh, biar semuanya juga gak kepo gitu Ustadz ya. Ibu terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan Habib duduk. dan Ustaz Sam dan semuanya. Terima kasih banyak kepada semuanya yang lagi nonton Islam Tinda. Menarik sekali hari ini karena kita membahas tentang perselingkuhan. Dan hati-hati, hati-hati. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Tuh 2, 3. Apa yang enak-enak itu yang dilarang. Nah. Emang ada nanah-nahnya? Itulah perangkap setan. Perasaan gak ada nanahnya ya? Ada. Oh ada ya? Oh ada ya? Satu hal buat kita, jangan tersinggung ya kepada siapapun. Yang namanya hati-hati, air yang tenang bisa jadi arus bawahnya itu dalam, deras. Tidak ada yang tahu. Ketahuilah yang namanya perselingkuhan itu bisa jadi terjadi karena mohon maaf adanya perlakuan dari pasangan yang salah satunya. Betul tadi kata Ibu, apakah dia melakukan dosa? Ingat ya, makanya perbaiki ibadah kita. Permantap ilmu kita. Karena sebaik-baik manusia pun tetap ada godaan setan. Karena itu jadi perangkap sesuatu yang haram itu kelihatannya indah. Makanya perlu dikuatkan iman, diperbanyak ilmu, ditingkatkan ketakwaan. Jadi ini, jadi perbaiki diri. Ibu-ibu, mau suaminya tidak selingkuh, perawatanlah. Medikur, pedikur, cukur. Tapi aku kan sudah tua Ustadz. Oh tenang, kalau kita dikalah dalam al dunia, maka kalahkan dia dengan alam al akhirat. Betul tidak? Betul. Dalam al ibadah, jadi banyak sesuatu yang maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semuanya. Perbaiki ibadah kita, insya Allah kita serahkan suami kita kepada Allah. Biar Allah yang jaga, betul tidak? Begitu pula sebaliknya, suami menyerahkan kepada Allah istrinya. Maka perbaiki diri. Permantap keimanan kita, ilmunya diperbanyak. Insya Allah, apa yang menarik dari laki-laki?
Apa yang menarik dari laki? Pak, mau tahu nggak? Uang. Apa yang menarik dari laki-laki? Uang katanya masa. Mau tahu? Apa? Yang menarik itu tangannya. Iya dong. Itu ditarik tangan. Bukan menarik tangannya. Yang menarik akhlaknya, budi pekertinya. Betul tidak? Uangnya Betul. tidak terlalu banyak. Tuh. Mukanya pas-pasan. Tapi akhlaknya baik. Nah. Orang jauh lebih simpatik. Masya Bisa Allah. jadi ada orang selingkuh, ternyata selingkuhannya lebih jelek dari istrinya. Nih. Betul tidak? Iya, aku mau ya. Iya, bahkan bisa jadi lebih miskin dari suaminya. Ah, Bisa jadi. Tuh. Jadi apa yang menarik? apa? Tangannya. Tangannya. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah, semoga terjawab ya. Ibu ya, nanti sampein ke temennya ya. Masya Allah, yang mau nanya boleh angkat tangan dong. Angkat tangan aja dulu, dipilihnya nanti ya. Ibu aja deh yang, ibu soalnya angkat tangannya sambil gini-gini nih. Oke, silakan Bu. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani dari Majelis Taklim NU Muslimat Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Izin bertanya dong Pak Ustadz Sam. Siap Wah, Ibu, siap. dari NU Muslimat NU Bu. Jangan gitu nih Hani aku loh. Oh ini kamu, oke lah. Ini aku. Silakan Han. Silakan Han. Sweet banget deh. Jangan begitu Pak Ustadz, nanti ada yang... Oh enggak. Apa Pak Han? Ustadz mau bertanya, bagaimana bila ada seseorang yang lebih dekat dengan lawan jenisnya atau yang sering chat dengan lawan jenisnya, apakah itu termasuk selingkuh? Begitu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih, jazakillah khairan hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Han. Jazakillah Bu, kalau saya kepada perempuan jazakillah. Kalau ibu kepada laki-laki jazakallah. Ya, K dan Ki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati zina disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pernah kami ilustrasikan kenapa Allah sebut dia sebagai jalan yang buruk, karena dia bagaikan sebuah jalan yang tidak ada U-turn-nya, tidak ada putar baliknya. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya, maka keburukan-keburukan yang lain akan menimpanya. Lahirlah daripada perzinahan tersebut rumah tangga yang hancur. Lahirlah daripada mendekati zina tersebut anak yang lahir di luar nikah, yang tanpa nasab. Lahirlah daripada perzinahan tadi ada putusnya sebuah nasab. Banyak keburukan-keburukan yang muncul setelahnya karena dia adalah jalan keburukan yang susah untuk putar baliknya, kecuali dia menjadi orang yang benar-benar taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun taubatnya pun sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak urusan yang menyangkut sesama manusia yang mesti diperbaiki ataupun diriset ulang. Lalu bagaimana jikalau ada seseorang yang ngobrol ataupun chatting? Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu semua di dalam urusan agama kita. Ketika seseorang ingin berinteraksi dengan lawan jenisnya, maka aturan yang pertama adalah tidak boleh berkhalwat. Apa khalwat itu? Berdua-duaan.
Kalaupun ada yang namanya pertanyaan agama, ada yang namanya curhat, ada yang namanya dia konsultasi minta pendapat, maka jangan pernah dilakukan berdua-duaan kalau dia bukanlah mahram. Jangan pernah menganggap ini udah biasa, kita kan ini masalah pribadi, gak enak kalau orang lain dengar, gak enak kalau banyak orang dengar. Sebagai seorang laki-laki, kalau engkau adalah seorang yang dimintai pendapatnya, maka ajaklah wanitamu untuk menyampaikan bersama. Artinya dia bersama istrinya untuk menjelaskan kepada perempuan tersebut. Intinya yang pertama aturan agama, jangan berkhalwat ataupun berdua-duaan. Yang kedua, jangan berikhtilat. Kalau dalam aturan agama, apa beda khalwat dengan ikhtilat? Kalau khalwat berdua-duaan, kalau ikhtilat bercampur baur tanpa aturan. Kita juga bercampur di sini. Ada perempuan, ada laki-laki, tapi beda tempat duduknya. Beda tempat duduknya, ada posisinya masing-masing. Dan bukan di tempat yang sepi yang tidak ada aturan di dalamnya. Maka ada aturan jangan berkhalwat, ada aturan jangan berikhtilat. Apakah chatting termasuk berkhalwat? Tentu saja berkhalwat karena bukan di grup. Bukan grup, dia adalah orang yang berdua-duaan. Apalagi kalau chattingannya sambil sembunyi-sembunyi. Dahulu bapak jagai HP-nya anak, kalau sekarang terbalik. Bisa jadi anaknya yang jagai bapaknya. Ayo. Dulu ibu jagai anaknya chatting sama siapa, sekarang mungkin terbalik. Bisa jadi anaknya yang curigai ibunya. Aduh. Bahayanya itu daripada berdua-duaan. Wallahu ta'ala alam. Naudzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau chatting di grup PKK biar rame ya Bu ya. Di grup Muslimat NU. Muslimat NU. Jadi semua baca gitu. Jadi nggak ada berhawat dan ikhtilat gitu ya. Makasih ya Han. Bu Hani, terima kasih Bu. Ibu kayaknya komat kabit mulu, kenapa Bu? Oh lagi baca doa. Kalau gitu nanya aja Bu, komat kabit aja di sini Bu. Terima kasih. Silakan terima kasih. Ibu berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Muslimat Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong untuk Ibu Lilis. Mau nanya apa sih? Saya mau bertanya kepada Habib kayaknya ya. Iya boleh sama Habib juga. Pak Habib, ini kan di kalangan sekarang banyak perselingkuhan ya. Nah, orang yang berselingkuh itu apa masih bisa apa namanya tuh? Bakal tidak sukses gitu lah. Kan banyak ya sekarang ya banyak yang selingkuh. Terus yang kedua karena orang bilang laki-laki banyak uang, ujiannya banyak uang. Terus perempuan tidak ada uang. Apa betul begitu? Terima kasih. Jazakallah. Masya Allah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Habib ganteng. Oh ya ampun. Wah sabar ya Bu ya. Bu, Habib ganteng itu sudah membuka perselingkuhan. Wah. Kalau mau muji Ustadz Maulana dong. Yang single. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang bilang kalimatnya luar biasa. Ibu siapa nama Ibu? Bu Lilis. Apakah orang yang selingkuh bakal tidak bisa sukses? Kalau kita lihat banyak mereka orang kaya, banyak hartanya, tapi nggak sholat, tapi duitnya banyak. Ada orang yang jadi merbot masjid, atau dia imam sholat, atau dia orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala tapi miskin. Rumahnya ngontrak dan lain sebagainya. Itu fakta dan kenyataan. Berarti Allah sayang atau enggak? Hah? Di mana titik sayangnya? Adil enggak? Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Saya punya anak, dia nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang, usianya 4 tahun. Kalisa nggak bisa berenang, diceburin di 2 meter. Ya kan? Marah gak saya? Marah. Anak saya nggak bisa berenang. Anak saya nangis pengen berenang. Saya kasih gak? Kalau saya nggak ada, saya nggak mungkin kasih. Karena berbahaya. Bisa membahayakan anak saya. Dia nangis sekencang apapun, misalkan saya nggak bisa berenang, bunuh diri namanya. Dikasih, belum tentu disayang. Disayang, belum tentu dikasih. Kalau Allah sayang sama hambanya, Allah akan jaga. Allah akan jaga dari bentuk apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya.
Nabi Muhammad SAW, maksum tanpa dosa. Menjaga mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan dan lain sebagainya. Ada peringatan daripada Allah, ada hidayahnya Allah, ada rahmatnya Allah. Sekarang ada kalimatnya menarik. Ada orang yang selingkuh, bakalan dia tidak sukses atau enggak? Sukses dan tidaknya itu tergantung daripada dirinya dengan usaha yang dia lakukan. Ada yang bilang lagi, laki-laki itu diuji dengan uangnya. Betul, ujian bukan hanya uang, tapi apapun yang dia miliki bisa menjadi sebuah ujian. Dan uang yang banyak, harta yang banyak, apalagi tidak berkah, apalagi yang haram, akan menarik kepada kemaksiatan, bisa jadi berzina, judi, khamar, dan lain sebagainya. Uang yang haram, didapat dengan cara yang haram, akan merangsang tubuhnya dan dirinya untuk berada dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga pertanyaannya, wanita itu diuji ketika nggak punya uang. Wanita yang lemah imannya, yang dia tidak mau bertakwa kepada Allah, beristighfar minta ampunan kepada Allah. Karena perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Dilurusin patah, dibaik-baikin ngelunjak. Itu kodrat daripada wanita. Dan wanita biasanya lebih bawel daripada laki-laki. Wanita itu serba salah. Duitnya banyak, kamu gak berikan saya kasih sayang. Ya kan? Gak punya duit, kamu gak punya duit. Jadi mana yang benar? Tapi masalahnya bukan seperti itu. Masalahnya adalah wanita yang beriman, bertakwa kepada Allah, apapun bentuk ujiannya. Entah suaminya, mertuanya, saudaranya, lingkungannya. Dia akan berkata, semua adalah bentuk cobaan dan ujian dari Allah. Saya hadapi semua dengan keimanan dan takwaan kepada Allah. Itu wanita yang hebat dan itu wanita yang terbaik. Apapun yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya uang alhamdulillah, ketika enggak punya uang alhamdulillah, tetap beriman, bertakwa kepada Allah dan menjalani kehidupannya dengan baik. Terima kasih Bib. Itulah Ini cara menghadapi wanita ya Ini Bib. nggak mau alay lagi nih. Enggak Bib, udah Bib, cukup Bib. Karena di sini tepuk tangan dulu dong Habib. Di sini saya belajar juga akhirnya yang diinginkan wanita tuh sebenarnya gampang cuma satu aja. Segalanya. Apa maksudnya nih? Maksudnya ya kasih yang terbaik buat wanita Oh iya, gitulah. tapi tunggu dulu ini. Apa? Saya kembali mau ingatkan kepada jamaah yang ada bagus di rumah. nih. Apa Nih tuh? jamaah yang ditunggu-tunggu datang kembali. Saksikan acara Akbar tahun ini. Wow. Yakni ulang tahun Transmedia 22 Power Up. Wow. Yang akan dimeriahkan oleh Raisa, Reski Febian, Ya. Judika, Tiara Andini, Nah. Wali, dan masih banyak lagi. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Yang paling spesial nih, Ya. penampilan spesial dari sahabat-sahabat saya, Siapa? Super Junior. Oh wow. LSS. Boyband dari Korea. Ingat catat tanggalnya, Kapan? tanggal 15 Desember Di mana? 2023 live di Amphitheater Trans Studio Cibubur. Wah, caranya gimana biar bisa nonton? Pokoknya buruan dapatin tiket dengan harga cuma Rp500.000. Masya Allah. Di mana? Bisa di juga. Bener kan? Ya, Di www.transentertainment.com. Jangan sampai kehabisan ya. Iya cepat buruan. Dan jangan kemana-mana Karena kan juga. tempatnya terbatas. Iya dong, tetap di Islam itu indah. Ya. Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Dan kita bisa nonton. Temannya Ustadz sama Junior.